Aku Santo, orang yang kepo. Aku sering mencari info tentang darah. Kenapa aku mencari info tentang donor darah? Stok darah hanya 2% dari penduduk Indonesia. Kurangnya pemanfaatan era digitalisasi untuk mencari dan mendonor darah. Aku punya beberapa problem. Yang pertama, susahnya mencari darah, susahnya mencari tempat donor darah. Sampai akhirnya aku nemuin Byte. So, buat kalian, daftarkan diri sekarang. Halo sahabat LTD 4.0, jadi ada pun latar belakang dari LTD 4.0 yaitu kebutuhan darah minimal 2% dari jumlah populasi di Indonesia dan kita masih kekurangan jumlah menyediakan darah secara nasional sekitar 500.000 kantong. Jauhnya antara pendonor maupun unit transfusi menjadi hambatan dalam melakukan donor darah dan keterbatasan waktu, kecepatan dan efisiensi arus informasi yang luas untuk layanan kesehatan seharusnya didukung oleh perkembangan teknologi dan informasi terutama pada era revolusi 4.0. Sulitnya menemukan seseorang yang mendonorkan darah dan memiliki jenis darah yang sesuai. Permasalahan ini terjadi karena jumlah bank darah dan kapasitas penyimpanan dan lama penyimpanan akan mengganggu ketersediaan darah. Oleh karena itu, blood transfusion service diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Kota Bengkulu melalui SMS dan teknologi EIT atau Internet of Things dapat menjadi jembatan dalam memudahkan pendonor untuk memberikan darahnya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana potensi blood transfusion service dalam mengatasi masalah pelayanan dan menentukan stok darah di Kota Bengkulu. Yang kedua, bagaimana cara pembuatan serta penggunaan blood transfusion service berbasis SMS dan website Kota Bengkulu. Serta yang terakhir, bagaimana cara sosialisasi dan monitoring blood transfusion service di lingkungan masyarakat Kota Bengkulu. Tujuan dari LTD 4.0 yaitu untuk mengetahui potensi blood transfusion service dalam mengatasi masalah pelayanan dan pemenuhan stok darah di Kota Bengkulu, mengetahui cara bagaimana pengguna blood transfusion service berbasis SMS dan website di Kota Bengkulu, serta bagaimana cara sosialisasi dan monitoring blood transfusion service di lingkungan masyarakat Kota Bengkulu. Selanjutnya yaitu luaran kegiatan di mana publikasi jumlah ilmiah, publikasi poster ilmiah, layanan transfusi darah yang teruji dan bisa diimplementasikan langsung kepada masyarakat, seminar dan sosialisasi mengenai layanan transfusi darah berbasis SMS dan website, serta hardware dalam bentuk produk yang dijadikan sebagai server dari layanan transfusi darah berbasis SMS dan website. Adapun manfaat kegiatan dari LTD 4.0 yaitu yang terkhusus banget untuk masyarakat, yaitu blood transfusion service dapat memudahkan dan memperoleh informasi terkait transfusi darah serta ambulan terdekat. Sedangkan untuk pemerintah, blood transfusion service dapat memudahkan pemerintah dalam memperoleh data terutama mengenai transfusi darah guna menganalisa kebutuhan darah di masyarakat. Bisa dilihat ini adalah gambaran umum masyarakat sasaran di mana Kota Bengkulu yang notabene masih banyak pengguna ponsel genggam sehingga menjadi peluang pengguna blood transfusion service masih sangat besar. Ini adalah donor darah karena setiap tahunnya Kota Bengkulu masih sulit memperoleh ketersediaan darah pada UTD PMI karena masih banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya arti donor darah serta informasi mengenai resipien yang membutuhkan donor darah. Selanjutnya yaitu teknologi yang digunakan. Yang pertama yaitu SMS Gateway adalah sebuah gerbang yang menghubungkan antara komputer dengan klien melalui SMS. Bisa teman-teman lihat ini adalah server cara kerja sistem SMS Gateway. Selanjutnya yang kedua itu yaitu Global Position System Tracking, di mana GPS tracking adalah suatu sistem pemantauan jarak jauh yang menggunakan satelit GPS sebagai penentu lokasi kendaraan atau aset bergerak dengan tepat dan akurat. Teman-teman bisa lihat ini ada gambar 2.3 itu cara kerja GPS tracking. Adapun metode pelaksanaan tahapan perancangan layanan kesehatan dari LTD 4.0 itu ada di sampingnya, itu ada grafik aliran. Teman-teman bisa lihat dari mulai sampai dengan selesai grafik tersebut telah digambarkan bagaimana tahap perancangan layanan kesehatannya. Ini adalah pembuatan dan pemilihan konsep di mana masyarakat butuh donor, maka masyarakat mengirim pesan ke server layanan kesehatan, server menerima pesan dan server akan menentukan data secara otomatis dan mengirim pesan sesuai permintaan jenis darah, dan pendonor memperoleh pesan untuk segera membantu masyarakat yang membutuhkan donor darah.
Selanjutnya yaitu ada pembuatan dan perancangan aplikasi. Teman-teman bisa lihat ini gambar A yaitu rangkaian sistem SMS gateway, dan gambar B itu adalah gambaran rangkaian GPS tracker. Selanjutnya yaitu tahap menguji aplikasi. Yang pertama yaitu perlunya perhitungan atau jangkauan serta analisis pengaruh dari eksternal seperti jaringan, sinyal dan noise. Yang kedua itu hitungan tentang deadline antara server. Yang ketiga itu adalah pendataan database. Hal ini bermaksud agar pemerintah, dalam hal ini UTD PMI Kota Bengkulu, memiliki data terkait golongan darah. Dan yang keempat yaitu perhitungan IDC Arduino. Selanjutnya ini ada tahapan publikasi terhadap masyarakat. Bisa teman-teman lihat di gambar 3.1 Grandition Blood Transfusion Service di Kota Bengkulu. Itu ada hari pertama sampai hari kelima. Di sini ada kegiatan yang kita lakukan, mulai dari pembagian pamflet, sosialisasi secara umum, sosialisasi secara individu, serta launching web. Selanjutnya yaitu evaluasi, di mana tahap evaluasi ini kita akan ditinjau kembali tentang perkembangan, kendala, dan cara menangani program ini sehingga program pengabdian masyarakat ini dilakukan secara efektif dan maksimal. Selanjutnya yaitu pembuatan laporan. Laporan pertama yaitu laporan kemajuan. Hal ini dilakukan guna memaparkan perkembangan pada blood transfusion service. Yang selanjutnya yaitu pembuatan laporan akhir. Tahap ini merupakan tahap akhir dari program kreativitas mahasiswa untuk memaparkan hasil akhir dari kegiatannya. Selanjutnya yaitu ada anggaran biaya, di mana tabel 4.1 anggaran biaya PKMM ini ada jenis pengeluaran dan biayanya. Jumlah keseluruhan biaya di sini yaitu